Gambar kurva Isokos oleh Indra Dermawan, Sarjana Sosial, Magister Administrasi Bisnis. Kurva Isokos. Kurva Isokos adalah representasi grafis dari berbagai kombinasi input yang mempunyai biaya produksi yang sama. Kurva ini menunjukkan berbagai kombinasi input yang dapat dibeli dengan total biaya yang sama. Dalam kurva Isokos, biaya total produksi tetap konstan, tetapi kombinasi input yang digunakan dapat bervariasi. Contoh, misalkan untuk produksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak X1 dan mesin sebanyak Y1. Memiliki biaya yang sama bila menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak X2 dan mesin sebanyak Y2. Kurva Isokos yang bergeser ke kanan menandakan anggaran produksi bertambah, sedangkan harga faktor produksi tetap. Ceteris paribus. Ada faktor lain yang mempengaruhi. Dicontohkan formula kurva Isokos. Berikut adalah formula yang menggambarkan kurva Isokos, di mana RK ditambah WL ditambah C. R adalah ongkos modal per unit, K adalah jumlah modal, W adalah upah tenaga kerja, dan L adalah jumlah tenaga kerja. C adalah total biaya. Dengan demikian, produsen dapat menentukan seberapa besarkah modal dan tenaga kerja yang harus digunakan untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Isokos menurut para ahli multiviah dalam teori ekonomi mikro tahun 2011 dalam bukunya mengatakan, kurva Isokos merupakan kurva yang menunjukkan sebuah atau sejumlah kombinasi input yang bisa dibeli dengan harga yang berlaku. Sesuai dengan kos yang tersedia, Isokos juga bisa disebut garis anggaran belanja yang membatasi perusahaan untuk mengeluarkan biaya berlebih dalam produksi. Isokos merujuk pada kombinasi faktor produksi yang bisa dibeli oleh perusahaan dengan harga yang sama. Apabila diketahui biaya faktor produksi serta pengeluaran lainnya, kurva Isokos digambar sesuai dengan faktor produksi yang akan dibeli oleh perusahaan. Namun, biasanya garis vertikal dan horizontal dalam kurva ini diisi dengan K atau harga kapital, serta L atau tenaga kerja, labor. Kurva ini digambarkan dengan garis lurus dari kiri ke kanan bawah. Terlihat pada gambar, biasanya garis vertikal dan horizontal dalam kurva ini diisi dengan K atau harga kapital, serta L atau tenaga kerja labor. Kurva ini digambarkan dengan garis lurus dari kiri, atas, ke kanan, bawah. Kapital, garis Isokos, sumbu Y, L, tenaga kerja atau labor. Dalam teori ekonomi mikro disebutkan jika kurva Isokwan atau Isokos saling bersinggungan, maka akan mencapai kondisi atau titik optimal. Artinya, suatu perusahaan bisa memperoleh hasil produksi yang maksimal apabila menetapkan biaya tertentu. Dalam buku Ekonomi Manajerial, Pembuatan Keputusan Bisnis tahun 2011 oleh Vincent Gaspers, kurva Isokwan adalah kurva yang menunjukkan semua input produksi yang mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Iso berarti sama dan kwan berarti kuantitas. Kurva Isokwan memiliki artian jika semua faktor produksi yang digunakan secara efektif bisa menghasilkan output yang maksimal. Contoh, faktor produksinya adalah modal, tenaga kerja, bahan pembuatan,
dan lain sebagainya. Mengutip dari buku Ekonomi Mikro, Dasar-dasar Teori tahun 2013, karya Muhammad Husainin, ciri utama dari kurva isokwan adalah melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan jika semakin ke atas atau ke kanan garis kurvanya, berarti tingkat output akan semakin tinggi. Input Y dan X mengacu pada komponen faktor produksi yang digunakan dalam kurva ini. Misalnya input Y adalah mesin dan input X adalah tenaga kerja. Kurva isokos, misalnya input Y adalah mesin dan input X adalah tenaga kerja. Kurva isokos, input Y digambarkan dalam garis vertikal, input X digambarkan dalam garis horizontal. Maka kurva isokos terlihat pada Q1 tenaga kerja per unit. 1. Pada kurva isokos digambarkan dengan Q1, dan kurva isokos yang kedua atau Q2 digambarkan tenaga kerja per unit 2, dan kurva isokos yang ketiga atau Q3 digambarkan pada tenaga kerja per unit 3. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung kurva isokos. Misalkan sebuah perusahaan memiliki anggaran sebesar 240 juta. Harga tenaga kerja atau W adalah 4 juta per orang. Dan ongkos modal per unit adalah 8 juta. Bagaimana kita dapat menghitung dan menggambar kurva isokos? Kita ikuti langkah berikut untuk menjawab soal tadi. Langkah yang pertama, menggambar kurva isokos. 1. Kurva isokos dapat digambarkan pada grafik dengan sumbu horizontal sebagai jumlah tenaga kerja yang dilambangkan dengan L, dan sumbu vertikal sebagai modal yang digambarkan dengan K dengan titik. Untuk L adalah 60 dan untuk K adalah 30. Titik potong kurva isokos dengan sumbunya. Yang kedua, menentukan fungsi isokos atau fungsi isokos adalah C sama dengan P underscore L dikali L ditambah P K dikali dengan K, di mana P underscore L adalah harga tenaga kerja dan L adalah jumlah tenaga kerja. P underscore K adalah harga modal dan K adalah jumlah modal. Dengan memasukkan nilai-nilai yang diketahui, kita mendapatkan angka C 240 sama dengan 4L ditambah 8K. Menentukan jumlah tenaga kerja dan modal. Jika seluruh anggaran digunakan untuk mempekerjakan tenaga kerja, maka L atau tenaga kerja sama dengan C dibagi dengan P underscore L sama dengan 240 dibagi 4 sama dengan 60 orang. Jika seluruh anggaran digunakan untuk membeli modal, maka modal K sama dengan C dibagi dengan P underscore K sama dengan 240 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 30 unit. Dengan demikian, kurva isokos menunjukkan semua kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat dibeli oleh perusahaan dengan anggaran 240 juta rupiah. Maka kurva isokos digambarkan dalam kurva berikut ini. Kurva isokos, sumbu vertikal K tenaga kerja, sumbu horizontal L adalah modal. Dengan jumlah tenaga kerja 30 dan modal 60, maka isokos 240 juta. Terima kasih. Salam sukses.